Dan alhamdulillah sampai hari ini bahkan ayam nyilet pun sehat bos. Tuh yang di sana itu bobotnya udah 2,5 kg. Padahal nyilet nggak ada beratnya sama sekali waktu diantar sama temen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak, channel dengan komunitas peternak terbesar di Indonesia ya. Alhamdulillah kita sudah memiliki anggota komunitas berdasarkan kalau hitungan dari grup. Kita ada 10 grup, kurang lebih sekitar 2.000 orang ya, dengan 10 grup WhatsApp dan 5.000 grup Facebook dan 1.500 grup Telegram. Alhamdulillah, artinya pencapaian apa yang ingin saya capai, cita-cita saya di awal-awal dulu ketika saya merilis Bakal Peternak pertama kali itu, alhamdulillah berkat dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan sampean-sampean semua para admin dan juga sahabat baper, kita akhirnya bisa saling bersilaturahmi, saling berdiskusi tentang dunia peternakan. Oke, baiklah bos, kali ini kita akan sharing singkat ya tentang pakan. Jadi kemarin-kemarin banyak sekali dari rekan peternak maupun sahabat baper yang bertanya pakan apa sih yang biasa digunakan oleh Bakal Peternak. Jadi walaupun saya sering memberikan cara fermentasi baik pakan alternatif ya, baik itu ampas tahu maupun dedak, bekatul, tetapi saya juga mengkondisikan dengan kondisi ketersediaannya bos. Contoh dedak bekatul di daerah saya ini hanya mudah didapat itu pada saat panen, karena kita di sini nggak ada padi sawah bos, yang ada cuman padi gunung. Nah sementara padi gunung ini hanya setahun 2 kali ya, setahun sekali. Nah itu kesulitannya bos. Terus kedua, kalau ampas tahu sih banyak aja, cuman untuk pengolahan ampas tahu tanpa didukung oleh dedak bekatul juga agak rumit ya, jadi menyesuaikan aja lah. Tapi intinya di sini apa yang paling sering saya gunakan, pakan apa yang paling sering saya gunakan tuh biasanya saya memakai pur ya. Kalau saya sih di sini untuk walaupun ayam dewasa, karena saya mengejar proteinnya, saya memberikan pur BR1 yang kemudian saya fermentasi dengan jagung giling ya. Saya fermentasi dengan jagung giling. Ini kebetulan kita ada tamu bos ayam ini. Kita lihat bahannya ya bos. Ini yang belum kita fermentasi ya. Kebetulan yang sudah kita fermentasi di sana itu udah habis. Ini yang belum. Ini BR1. Kemudian ini dedak jagung giling ya, jagung giling halus. Ini yang difermentasi. Kemudian selanjutnya itu saya campurkan dengan ini air alkali. Biasanya saya buat aja sih bos. Kemudian itu NTJ untuk gelap ya. Nah ini NTJ saya campurkan, kalau enggak pakai EM4 untuk dicampurkan ke pakan. Selanjutnya saya biasa campurkan tuh di sana itu air alkali. Kemudian saya juga biasanya selain dengan NTJ ya, saya biasanya pakai jamu-jamuan, tapi jamu saya habis. Tapi saya nggak pernah khawatir bos, karena saya simple, nggak mau ribet. Di sini saya pakai ini. Nah ini bahan-bahan jamu saya nih. Nah ini yang paling penting bos, nih bahan-bahan jamu ini nggak pernah kosong, habis saya beli lagi karena murah aja ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini. Jadi saya campurannya itu air alkali, kemudian ditambah dengan probiotik, dan ini bahan pakan utamanya ini wajib ada. Kemudian saya rajangkan ini sayur-sayuran. Ini dirajang, nanti setelah itu dicampurkan.
Oke, kita kembali ke kandang. Jadi itu bos bahan pakan kita, bakal peternak, dan alhamdulillah sampai hari ini bahkan ayam nyilet pun sehat bos. Itu yang di sana itu bobotnya udah 2,5 kg. Padahal nyilet nggak ada beratnya sama sekali waktu diantar sama temen ya. Waktu diantar sama temen itu kondisinya kurus sekali. Alhamdulillah tuh sekarang bobotnya udah 2,5 kg. Kemudian ini anakan-anakan yang sekarang udah gede-gede. Ini pakannya sama. Saya gunakan pur fermentasi dan ditambah jagung giling yang kita fermentasi kemudian dicampurkan dengan sayuran hijau. Untuk campuran airnya, kalau diminumnya ini relatif ya, saya selang-seling aja. Karena intinya saya pakai air hujan bos. Ya, intinya saya pakai air hujan. Jadi untuk sampean yang masih menggunakan air pump atau air PDAM, sebaiknya dirubah bos. Karena saya udah ngerasain ayam pada sakit, kurus, nggak mau gemuk-gemuk. Karena apa? Karena di dalam air PDAM itu mengandung tawas dan kaporit ya, yang kurang baik untuk ayam dalam jangka panjang. Dan ini buat sampean juga yang mau meningkatkan produktivitas telur mentok, pakai komposisi pakan itu yang penting pur dan jagung gilingnya jangan dihilangkan. Komposisinya berapa? Komposisinya 2:1, artinya dedak jagung atau jagung gilingnya itu sampean berikan 2, purnya 1. Nah pertanyaannya adalah gimana kalau seandainya untuk mendapatkan jagung giling susah atau mahal? Nah seperti di video sebelumnya saya sudah ulas tentang ini. Sampean boleh ganti jagung giling itu dengan mie apkir atau boleh juga menggunakan roti BS. Ya, roti BS itu cukup bagus bos, proteinnya lumayan tinggi itu. Ya, jadi intinya seperti itu. Ini adalah ayam-ayam kita yang tersisa. Nah, jadi tinggal bagaimana sampean mengatur pola makannya, mau 2 kali atau 3 kali sehari, itu kembali ke sampean mengatur presentasi pakan, pemberian pakannya ya bos. Kalau masalah komposisi udah sering kali saya bahas di video-video sebelumnya. Tetapi di sini saya ingin menekankan ke sampean, kalau sampean mau sukses ternak ayam kampung, ya karena ayam kampung ini beda bos, beda dengan ayam broiler, beda dengan ayam petelur ya, ayam layar. Bedanya di mana? Ayam kampung ini cenderungnya itu panennya lama ya, kemudian boleh dikata kalau rentan penyakit ya, memang ya rata-rata ayam rentan penyakit, porsinya sama. Ayam kampung ini proses panennya yang cukup memakan waktu. Makanya kalau sampai tidak pandai dalam memanajemeni pakan, tidak bijak dalam pencegahan penyakit, ya menurunkan immortalitas atau angka kematian pada ternak sampean, ya sampean sulit sekali untung bos. Kemarin baru aja ada yang sharing ke saya, japri ke saya, ternak joper 100 ekor, ternyata yang mati udah 40. Jadi sisa 60 ekor. Berarti tingkat angka kematiannya sudah menyentuh angka 40%. Dan angka itu sebenarnya kalau hitungan ternak itu sudah rugi bos, sudah rugi. Walaupun yang 60 ekor ini hidup semua sampai panen, kalau dijual pun tetap hitungannya akan rugi. Kenapa? Karena menekan angka kematian hingga 10% itu baru jos ya. Tinggal bagaimana cara kita. Nah, di video-video bakal peternak yang saya sudah share apa saja yang perlu dilakukan untuk menekan angka kematian. Intinya sanitasi, biosecurity, peningkatan daya imun sistem ayam, kemudian bagaimana menekan, mengatasi ayam-ayam yang mulai terkena gejala penyakit. Itu semua penting bos, termasuk salah satunya ini. Tadi di awal sudah saya liatin ya. Ini bos yang paling penting. Tinggal ini, mohon maaf bukan menggurui bos ya, karena bakal peternak dari awal itu hanya sharing saja sih apa yang kita lakukan. Ya tinggal bagaimana. Tapi alhamdulillah dengan sharing-sharing kecil kita seperti ini bos, alhamdulillah banyak sekali rekan peternak atau sahabat baper yang sampai hari ini, yang awalnya gagal, yang awalnya pesimis, putus asa, akhirnya memulai lagi dan alhamdulillah mulai menunjukkan hasil. Itu sebenarnya paling penting bos. Masalah untung berapa itu soal nanti. Seiring dengan meningkatnya ternak sampean, dengan sampean mulai menguasai itu, membentuk skill, kita harus melalui latihan terus menerus ya. Nah jadi sama seperti ternak ayam kampung, kalau hanya sekedar memberi makan semua juga orang bisa bos, tetapi bagaimana
teknik dan mekanisme atau teknik cara supaya ayam kita nggak sakit, terus bagaimana cara melihat nih gejala penyakit itu seperti apa dan menanganinya seperti apa, itu yang perlu dibutuhkan skill di sana ya. Merespon pertanyaan dari teman, apa sih pakan ayam dari bakal peternak. Alhamdulillah bos, ayam-ayam kita sehat-sehat dan yang pasti angka kematian itu sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil, bahkan bisa dihitung-hitung dalam 1 bulan itu mentok itu, kalau kebetulan pas saya lagi sibuk aja ya, itu biasanya ada kematian 1 atau 2 ekor, itu pun kalau ada yang dimakan tikus. Dan alhamdulillah untuk senot nyilet solusinya alhamdulillah kita sudah temukan solusinya. Yang kemarin kena senot itu sudah normal kembali, sehat kembali dan gemuk kembali, begitupun yang nyilet. Oke, semoga bermanfaat ya bos, semoga terus bisa menginspirasi sampean, karena apapun yang sampean hadapi saat ini, tetap semangat, tetap belajar, tetap latihan, jangan pernah putus asa, karena pada intinya hari ini sampean gagal, besok sampean pasti akan berhasil kalau sampean mau mencobanya lagi. Oke, itu saja video bakal peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses bos. To Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.